Kalau anaknya tamat pesantren, dia akan mandikan jenazahnya, karena dia bisa memandikan jenazah, sudah belajar fikih janaiz. Dia akan talqinkan telinga, la ilaha illallah. Anaklah yang paling afdol menyolatkan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Agak kareba. Hebat anak pesantren. Mengapa kita mesti masuk pesantren? Ini judulnya pagi ini. Ini judulnya dari mana Ustadz? Dari saya sendiri. Di luar sana ada LGBT, ada pacaran, ada narkoba, ada ganja, ada pil anjing gila, ada lem kambing, ada mabuk bensin, ada aliran sesat, ada Wahabi, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Begitu banyak yang merusak anak muda kita. Tapi alhamdulillah, sejak 1932 sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang 2023, kita disopeng, dijaga oleh pesantren Al-Irsyad DDI 47. Allahu Akbar. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Irsyad DDI 47, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, siap-siaplah anaknya jadi penghuni neraka jahanam. Ini omongan saya ini betul atau tak betul? Setuju atau tidak setuju? Ini Ustaz Abdul Somad ngomong begini bukan kasar, bukan marah. Ini untuk menjaga anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Hadir bersama kita subuh ini Mudir Ma'had Al-Irsyad DDI 47 Fadilatul Ustadz Ad-Doktor Andi Adrus. Hadir juga bersama kita para asatiz senior-senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Ustadz Anwar Sadat, Ustadz Rusdi Arif, Ustadz Abdullah Yusuf, Ustadz Hasbi, beserta para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, at-tullab wa talibat, a'izzai wa ahibbai fillah. Mudah-mudahan bersama kita di pesantren Al-Irsyad DDI 47, bersama pula hendaknya nanti kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman boleh berganti, tapi kehidupan tidak boleh mati. Inilah kemarin baru saja haul yang ke-73 tahun Andre Guruta Fadilatul Syekh Al-Allamah Kiai Haji As'ad, pendiri As'adiyah. Orangnya sudah meninggal dunia 73 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih dikenang. Lalu kemudian dari para masyaikh, para Andre Guruta, berdirilah Darud Da'wah wal Irsyad. Lalu kemudian menyebarlah pondok-pondok pesantren.
yang menjadi benteng di Sulawesi Selatan, di Indonesia belahan timur. Maka kalau kita mau meninggalkan sesuatu, diantaranya adalah mendirikan, melanjutkan pesantren. Adik-adik santri siap melanjutkan pesantren? Dari bunyinya semangat luar biasa. Allahu Akbar. Ini Ustadz suaranya kok menggelegar. Ini semangat jihad dengan semangat belum sarapan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Zaman sekarang begitu. Tapi Andre Guruta kita dulu meninggalkan pondok pesantren dan santri-santri. Santrinya ada yang jadi wakil rektor Universitas Islam Alauddin. Santrinya menjadi polisi, ada di belakang. Makanya adik-adik jangan khawatir kalau ditangkap polisi. Santrinya ada menjadi wakapolres, santrinya ada menjadi pengacara. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa kamu masuk pesantren? Nanti kalau tamat pesantren jadi apa? Ini orang tidak update ilmu pengetahuan. Dia tidak tahu. Dia sangka tamat pesantren cuma bisa baca kitab. Anak pesantren bisa baca kitab, hukumnya wajib. Betul? Tapi setelah baca kitab, dia akan menjadi polisi, polisi yang bisa baca kitab. Dia akan jadi insinyur, insinyur yang bisa baca kitab. Dia akan jadi tentara, tentara yang bisa baca kitab. Itulah nilai plusnya anak pesantren. Dia akan menjadi anggota dewan, jadi anggota dewan yang bisa baca kitab. Kalaulah semua anak Indonesia ini di pesantren, maka tenanglah orang tua. Tidak memikirkan anaknya kepalanya rusak karena game online, chatting, browsing, surfing, dancing, kencing. Hancur anak-anak kita ini dirusak oleh gadget, drama Korea, India, sinetron, TV, parabola. Tapi orang tua di Sopeng alhamdulillah semuanya tenang karena anaknya sudah di pesantren Al-Irsyad DDI Patojo. Wama adroka ma Patojo. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir ini santri dengan alumni dan wali murid. Ada santri, ada alumni, ada wali murid. Hari ini kita wali santri. Hari ini kita sedang bersilaturahim bersama. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini panjang umur, murah rezeki. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah silaturahim kita bertemu bertatap muka. Sekarang banyak juga orang silaturahim online. Silaturahim online tidak bisa. Ketemu di layar monitor, pakai peci, pakai koko, nggak pakai celana. Tapi kalau kita silaturahim begini, masya Allah, tabarakallah, bisa ketemu. Masjid kita sampai tidak muat, sehingga adik-adik kita, bapak-bapak ada di luar. Yang di luar, yang di dalam, sama-sama masuk surga, insya Allah. Yang di luar jangan berkecil hati. Walaupun kalian di luar berdiri, saya pun berdiri juga di dalam. Kita sama-sama hamba Allah, insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan orang yang belajar di pesantren? Pertama, kelebihannya bersanad. Ilmunya itu ada sanadnya. Sanad itu apa Pak Ustadz? Sanad itu begini. Kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapatnya dari mana? Dari Nabi. Oh, nggak bisa. Imam Bukhari kan meninggalnya tahun 256. Nabi meninggalnya tahun 11. Dari 256 ke 11 berarti ada 2 abad setengah.
Mana mungkin Imam Bukhari bisa jumpa sama Nabi? Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di pondok pesantren Al-Irsyad DDI Patojo. Kamu dapat ilmu dari siapa? Dari DDI. DDI dari siapa? Dari As'adiyah. Beliau dari siapa? Bersanad ke guru sampai kepada masyayikh, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga ini. Al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang yang tidak ada landasan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang kalau ditanya, "Siapa gurumu?" Syekh Google. Bagaimana belajar dari Google? Siapa gurumu? Taba yatubu YouTuban. Bagaimana belajar dari YouTube? Ya, tapi kan Ustadz Samad baru pertama kali datang ke pesantren Al-Irsyad DDI Patojo ini. Kami selama ini kan kenal Ustadz dari YouTube. Boleh belajar dari YouTube, tapi gurunya jelas. Apalagi sekarang ada teknologi namanya AI. AI ini robot, bukan orang. Suaranya itu tidak ada intonasinya. Anda sedang lewat di Jalan Sudirman. Jangan belok kanan, ada janda. Ini AI ini. Suaranya nggak jelas. Maka sistem halakoh namanya. Halakoh artinya lingkaran. Selesai sholat, syekh duduk, membaca kitab. Nah ini, Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai kitab yang kecil. Yang pertama ilmunya bersanad. Yang kedua, belajarnya pakai kitab. Tabligh akbar penting untuk syiar, untuk show. Tapi tabligh akbar terus itu bukan sumber ilmu. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tabligh akbar itu untuk membangkitkan semangat. Setelah tabligh akbar ngaji kepada Andre Guruta. Setelah tabligh akbar baca kitab di pesantren. Dari mulai kitab yang kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Al-Mahalli, naik ke atas Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Hadis dari mulai yang paling kecil Matan Arba'in Nawawi, naik ke atas Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Oh, kalau kami mau hadis-hadis yang hukum, Ustaz, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, kami nggak mau cuman matannya aja, kami mau syarahnya. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ditulis oleh Imam As-San'ani dari Yaman. Habis itu baru masuk muqaddimahnya, hadis pilihannya Jawahirul Bukhari. Habis itu barulah masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari nama negara, Bukhara. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Makki. Orang Mesir, Misri. Orang Patojo, Patoji. Nanti keluar nama Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Patoji. Itu berarti dari Patojo. Jadi dari kitab-kitab inilah begitu sabarnya adik-adik dari hal-hal yang kecil. Ini ibu bapak wali santri, jangan sampai tidak percaya diri kalau punya anak menjadi seorang penuntut ilmu di pesantren DDI. Ketika ditanya, anakmu di mana? Anak saya SMA plus. Anak kamu di mana? Anak saya SMP unggulan. Anak kamu di mana? Itulah karena nggak diterima di SMP, saya masukkan pesantren aja. Apa ini? Sehebat-hebatnya mereka di SMP, pelajarannya bisa dihitung dengan 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi pelajaran di pesantren Al-Irsyad DDI Patojo, Nahwu, Sharaf, Balaghah, Ma'ani,
bayan, mantik, arud qawafi, tahsin, tajwid, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika. Jadi kalau ada orang menyangka masuk pesantren itu pelajarannya tidak banyak, anak yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, kita masukkan saja pesantren, mati dia langsung. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling tinggi IQ-nya, itulah yang kau masukkan ke pesantren, maka dia akan menjadi orang-orang hebat seperti yang ada di samping dan belakang saya ini. Ini orang-orang hebat yang tidak mau menunjukkan kehebatannya. Mereka ini orang-orang tawadhu untuk mengajarkan ke adik-adik santri, beginilah akhlak senior-senior. Mudah-mudahan ini sekarang saya ini di belakang saya ini senior-senior saya, mereka sedang menilai saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang pertama bersanad. Setelah bersanad yang kedua, dia bisa baca kitab. Apapun yang dibaca, kitab tafsir, kitab fikih, qawaidul fikih, kitab hadis, kitab usul fikih, itu semuanya kuncinya satu, bahasa Arab. Berkata, dia berkata, he say. Dia seorang laki-laki berkata, he say, he says. Kamu berkata, you say. Kamu dua orang berkata, you say. Mereka berkata, they say. Say, saying, said. Cuma tiga. Tapi coba bahasa Arab. Dia seorang laki-laki berkata, qala. Dua orang berkata, qala. Tiga orang berkata, qalu. Perempuan satu orang berkata, qalat. Dua orang berkata, qalata. Tiga orang berkata, qulna. Satu orang berkata, qulta. Dua orang, qultuma. Tiga orang, qultum. Qultum, bukan kuliah 7 menit. Satu orang perempuan berkata, mukhatab, qulti. Dua orang berkata, qultuma. Tiga orang berkata, qultunna. Saya berkata, I say. Saya berkata, qultu. Kami berkata. Bahasa Inggris, I say. Kami berkata, we say, you say. Tak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab begitu sempurnanya fi'il. Itu baru fi'il madinya. Qala, qalat, qalata, qulta, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultanna, qultu, qulna. Baru fi'il madhi. Bagaimana dengan fi'il mudhari? Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Taqulu, taqulani, yaqulna. Taqulu, taqulani, taquluna. Taqulina, taqulani, taqulna. Aqulu, naqulu. Belum lagi tasrif. Qala, yaqulu, qawlan. Qailun, maqulun. Qul, la taqul. Begitu hebatnya bahasa Arab. Makanya kalau ada orang, hebatlah kami bahasa Inggris, ajarkan dia tasrif, error, hang, mati langsung. Tidak sanggup dia menghafal yang begitu banyak. Jadi kalau ada orang yang ngejek-ngejek kalian adik-adik santri, apa kalian di pesantren cuman pakai sarung, baca kitab. Baca kitab ini berat, biar aku aja. Kau nggak akan sanggup baca ini. Nanti kau langsung error, hang langsung. Sekarang adik-adik bangga tidak berada di pesantren? Bangga. Bahasa Arab ini Pak Ustaz nggak bisa dipakai lagi di dunia. Loh, siapa bilang bahasa Arab nggak dipakai di dunia? Di antara 5 bahasa yang dipakai di PBB, PBB itu maksudnya Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. PBB, seluruh dunia berkumpul. Di antara yang dipakai adalah bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya anak pesantren, setolol-tololnya anak pesantren, kalau dia pergi ke Mekah ditangkap sama polisi, atau pulang dari Masjidil Haram salah jalan, lupa ke hotel, mana ini jalan ke hotel. Misalnya dia berangkat umroh nanti bulan Februari bersama Ustadz Abdul Somad, namanya program Umroh Akbar, dibawa oleh Trapel Ustadz Abdullah Yusuf dan Ustadz Hasbi, insya Allah, amin. Ini misal sekaligus contoh iklan.
Pulang dari Masjidil Haram, bingung karena bangunannya sama, hotelnya sama. Tapi dia anak pesantren Al-Irsyad DDI Patojo, dia mulai praktekkan bahasa Arabnya. Jumpa sama polisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya ayyuhas syurtah. Waalaikumsalam. Ana bi khair walhamdulillah. Ihdinas sirata. Ihdina, tunjukkan kepada kami, sirata, jalan. Ihdinas siratal hotel. Tunjukkan saya di mana jalan ke hotel ini. Ditanya sama polisi, sakin daur kam. Sakin, sakana yaskunu. Sakinun, isim fa'il. Sakana yaskunu, sakinun. Oh, berarti tinggal di mana? Daur, berarti lantai. Kam, berapa? Tinggal di lantai berapa? Mudah saja dia ingat. Kebetulan lantai 3. Salasa raka'atin. Dia ingat. Iya Pak Ustadz, tapi kalau 3 ialah mudah. Kalau 8, gimana 8? Az-zuhur wal asr. Artinya apa? Tidak ada kendala untuk belajar bahasa Arab. Itu makanya alumni DDI Mangkoso, alumni As'adiyah, alumni Patojo, maka ketika mereka sampai ke Mesir, kenapa mereka mudah saja belajar di Al-Azhar? Kuncinya 2, karena ilmunya bersanad, barokah dari para guru dan mereka bisa baca kitab. Coba hitung di antara seluruh tempat dari mulai Aceh sampai Papua, orang mana yang paling banyak dapat gelar doktor di Al-Azhar? Yang paling banyak itu dapat gelar doktor dari KKS Kekeluargaan Sulawesi. Allahu Akbar. Kalau kalian tidak percaya adik-adikku, ini hanya basa-basi Ustadz Somad, besok kalian beli tiket pergi ke Mesir. Tanya, hitung sejak Al-Azhar berdiri, mana doktor yang paling banyak? Kenapa mudah? Karena mereka menguasai kitab. Tidak ada alasan. Oh, itu tamat SMA pergi ke Saudi jadi TKI bisa bahasa Arab. Itu cuman ngomong, tapi bukan baca kitab. Kalau ngomong baca bahasa sehari-hari, itu tidak bisa dipakai untuk baca kitab. Bahasa sehari-hari itu terpaksa. Saya ketemu sama TKI. Saudara-saudara kita yang bekerja di sana, pahlawan-pahlawan devisa. Kami pun dulu waktu pergi haji umroh kerja sama-sama mereka. Saya tanya, Mas, kamu dari pesantren? Enggak. Kok bisa ngomong Arab? Oh, itu karena terpaksa. Taman apa dulu? Saya taman SMA. Nggak bisa baca kitab? Nggak bisa. Tapi ngomong sehari-hari bisa? Bisa. Kenapa bisa? Terpaksa karena majikan Ustadz Somad. Gimana ceritanya kamu? Saya disuruh majikan saya beli daging sapi, disuruhnya pergi. Roh artinya pergi sana. Roh tuh pergi, bukan ruhnya tercabut, bukan. Roh pergi. Istari, beli. Laham bakar, laham daging, bakar itu dia surat Al-Baqarah. Laham bagar. Orang Arab Saudi menyebut qab itu pakai G. Laham bagar. Maka dari rumah saya hafal laham bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar. Sampai ketemu sama yang jual, ngobrol, lupa. Tinggal yang ingat laham, laham. Pas ditanya, istiba. Kalau bahasa Bugis Makassarnya, what do you want? Istiba, kamu mau beli apa? Dia bilang laham. Laham. Mau beli daging apa? Laham mo. Terpaksa. Kita kenapa sulit untuk bicara? Karena tidak terpaksa. Karena bicara sesama kita. Jadi kalau masalah ngomong bicara ini, insya Allah adik-adik sekalian nanti tinggal di asrama internasional terpaksa ngomong. Kalau sudah terpaksa itu hanya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa isyarat. Hal anta ila. Maka yang paling penting itu adalah membaca kitab, menghafal matan.
Ini semua insya Allah. Yang pertama, kenapa mesti masuk pesantren? Bersanad ilmunya. Yang kedua, kenapa mesti? Untuk para pendiri Kiai As'ad, para pendiri Darud Dakwah wal Irsyad, baik yang ada di Patojo, baik yang ada di seluruh Sulawesi, yang sudah berjuang, yang mewakafkan tanahnya, para gurutta dan alim ulama, para alumni yang sudah mendahului kita. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka. Adik-adik begitu ingat, sampaikan. Membaca Al-Fatihah itu Al-Fatihah dari kata fataha yaftahu. Fatih, membuka. Jadi kalau pikiran kita terkunci, sulit belajar, sulit menghafal, maka bacakan Al-Fatihah untuk Andre Gurutta, bacakan Al-Fatihah untuk para masyayikh, bacakan Fatihah untuk wali-wali Allah, bacakan Fatihah. Saya sampai hari ini masih bertawassul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. 10 saya tawassul, baru saya baca Al-Fatihah. Untuk apa? Memohon barokah dari mereka. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati adik-adik semua insyaallah. Kalau kita baca kitab apa yang kita baca? Tafsir Jalalain, kirimkan Al-Fatihah kepada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dengan Imam Al-Mahalli. Baca kitab apa? Kami ini baca kitab Al-Asbah wan Nazair. Bacakan Al-Fatihah untuk Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Kamu baca kitab apa? Kami baca kitab Matan Jurumiyah, maka kirimkan Al-Fatihah untuk seorang ulama dari Maghribi, dari Maroko, namanya Imam Al-Ajurrumi. Matan Al-Ajurrumiyah, kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Kamu baca kitab apa? Alfiyah Ibnu Malik, maka bacakan Al-Fatihah untuk Ibnu Malik. Menghubungkan kita dengan mereka. Al-arwah junudun mujannada, karena ruh itu bersama. Tapi yang tidak kalah penting adalah menjaga mata. Ini yang ketiga. Di pesantren matanya terjaga. Terjaga dari handphone, terjaga dari TV, terjaga dari sinetron, terjaga dari drakor, drama Korea. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya melapor kepada guru saya Imam Waqi' su'a hifzi. Hafalan saya kacau. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guru saya, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan Allah kepada orang yang melakukan maksiat. Di pesantren, adik-adik tidak akan mungkin pacaran, tidak akan mungkin nonton bersama, tidak akan mungkin jalan dengan perempuan. Jangankan untuk jalan, melihat perempuan pun tidak bisa. Yang perempuan di belakang, tidak bisa melihat laki-laki, hanya melihat tengkuknya saja. Yang laki-laki di depan tidak melihat perempuan, tapi saya bisa melihat. Saya ini sudah tua, umur sudah 46 tahun. Walaupun jamaah tetap meyakinkan umur saya 27. Ya apa boleh buat. Setiap saya bilang 46, mereka bilang, loh kok tua? Ustaz masih muda. Ya terpaksalah saya ikut mereka. Umur ini bukan masalah angka, Beb. Umur ini masalah rasa. Selama kita merasa muda, maka kita ya tetap tua. Maka adik-adik sekalian, kalian tetap terjaga selama di pesantren. Ustaz Somad dulu di pesantren, ya. Pesantren Al-Irsyad DDI Patojo ada santri perempuannya? Ada. Saya dulu nggak ada perempuan. Kalau mau ngelihat perempuan ke dapur ngelihat tukang masak. Nggak ada perempuan. Kalau mau melihat perempuan cuman seminggu sekali. Hari Sabtu, hari Ahad, nerima tamu, itu bisa ngelihat perempuan, nengok emak-emak, nenek-nenek, jenguk cucu. Kalian masih ada perempuannya, masih lumayan. Masih ada pelipur lara.
Walaupun orang yang nggak bisa dilihat, paling nggak suaranya terdengar. Kalau sholat laki-laki dengan perempuan satu masjid, alhamdulillah satu masjid. Artinya ini kadang santri kalau dia dibuat di sop belakang, santri laki-laki yang paling belakang, tentu di balik tirai dinding satir hijab itu ada santri perempuan. Itu bunyi aminnya yang belakang itu agak lain dengan yang depan. Kalau yang depan itu tegas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang di depan amin. Kalau yang belakang karena ada perempuan, amin. Tapi di pesantren Al-Irsyad DDI 47 tidak gitu. Itu di tempat lain, di tempat lain. Di sini semuanya baik-baik insya Allah. Saya dulu ingat waktu datang ustadz ke pesantren kami memberikan kuliah subuh. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan. Semua anak-anak itu seperti padi yang sudah penuh, nunduk semua. Memang betul banyak yang mengamalkan ilmu padi, nunduk semua. Bahkan kalau sholat itu banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tapi saya sekarang di pesantren Al-Irsyad DDI 47, santri-santrinya tetap bersemangat. Padahal saya sudah tausiah 30 menit. Ustaz tahu dari mana? Itu kan ada jam di belakang. Tadi saya tausiah jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 6.26. Waktu DDI 47. Anak santri tetap semangat. Ini yang di luar jendela anak santri. Masya Allah semangat. Ini menunjukkan makanannya 4 sehat 5 sempurna. Bergizi makanannya. Seandainya tidak, pasti semuanya menunduk. Ustadznya berapi-api, santrinya berair-air. Ini semangat. Jadi Bapak Ibu wali santri yang hari ini hadir bersama kita semua, jangan khawatir anak kalian kurang gizi. Jangan khawatir anak kalian tidak sehat, anak kalian terjaga di sini. Dari mana Ustadz melihat? Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ibadahnya terjaga, akhlaknya terjaga, pakaiannya terjaga. Lihatlah yang santri perempuan, rambutnya terjaga. Di luar sana, na'udzubillah, sulit untuk menceritakannya. Saya alhamdulillah saudara laki-laki. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, laki-laki semua. Tapi keponakan saya perempuan. Menjadi pikiran saya, seandainya dia tidak di pesantren, jangan-jangan dia cabut ke mall, jangan-jangan dia dibonceng laki-laki, jangan-jangan air minumnya sudah dikasih antimu obat tidur, jangan-jangan. Tapi begitu dia sudah masuk pesantren, hati saya tenang. Kemarin pas liburan saya tanya, kau sudah tamat sanawiyah 3 tahun, aku tidak mau kau keluar, masih tahan 3 tahun lagi? Tahan, dia bilang. Sekarang sudah tinggal kelas 5, tinggal setahun lagi. Nanti nak, tamat sampai kelas 6 tahan ya? Tahan, alhamdulillah. Menjadi santri jangan merasa dibuang orang tua. Saya tidak mau dapat berita ada santri Al-Irsyad DDI 47 sore-sore jam 6 tiba-tiba di bawah pohon kelapa termenung. Jangan-jangan aku anak yatim piatu. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Orang tua yang sayang kepada anak bukan orang tua yang membelikan motor, bukan orang tua yang membelikan handphone gadget mahal, bukan orang tua yang menyiapkan satu kamar pakai AC. Itulah menghancurkan anak. Sayang sama anak. Dulu saya susah Pak Ustadz, dulu pakai sepeda aja payah. Sekarang saya sudah kaya, saya belikan anak saya motor, terserah dia mau diapain. Akhirnya motor ini pun dipakai. Iya kalau mati, kalau setengah mati. Di situ orang sholat maghrib, disitulah dia menggas, knalpotnya disunat 2 kali. Suaranya menggelegar. Kalau ada orang mau sakratul maut, digasnya 2 kali, mati kontak. Disitulah imam sedang baca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata jamaah yang ada di sana, mampus, kata jamaah. Langsung tuh nabrak tiang listrik.
Amin katanya mampu. Tapi anak kalian di pesantren terjaga, terpelihara. Nanti setelah tamat pesantren, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Apa yang kalian cita-citakan, ingin punya motor, ingin punya handphone, ingin punya istri, insya Allah dikabulkan Allah. Amin. Iya Pak Ustadz, tapi kami kan sudah anak muda, kami sudah remaja, kami sudah belia, kami ganteng. Kami kalau lagi libur nggak tahan pas ditanya teman, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalian lihat Ustadz Somad nih baik-baik. Ustadz Somad ini sudah tua, kurus, hitam, kering, gundul, lengkap semuanya. Tapi bacalah komen-komen yang ada di Instagram dengan yang ada yang di YouTube itu. Apa komen mereka? Ustadz baca komen, ya saya baca komen itu. Ingat Ustadz, banyak yang nggak ingat, tapi beberapa komen itu saya ingat. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya saja yang kurus, hitam, tua begini masih banyak yang mau. Apalagi kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz tiba-tiba bertakbir? Tiba-tiba saya merasa diri saya ujub, merasa diri saya langsung mengembang lubang hidung saya. Maka saya bilang Allahu Akbar. Jadi anak-anak pesantren ini luar biasa. Nanti kalau ditanya orang, kenapa kamu mesti masuk pesantren? Sudah dijelaskan Ustadz Somad kemarin dalam tausiahnya. Ada 5 alasan mengapa mesti masuk pesantren. Apa yang 5 itu? Saya nggak ingat. Yang pertama, bersanad. Yang kedua, bisa baca kitab. Yang keempat, terjaga, terpelihara dari ujung rambut sampai kaki dijaga. Yang kelima, mandiri. Di rumah pagi bangun ya nak, nggak juga bangun, bapaknya galak, bangun bangun bangun, datang ibunya, aku yang melahirkannya, kamu enak saja memarahi anak saya, bangun bangun sholat subuh, bangun sholat subuh. Kata ibunya, Pak ini kan tanggal merah, sekali-sekali nggak sholat subuh nggak apa-apa ya. Gak boleh, sholat subuh gak ada liburnya, wajib sholat subuh. Alah, kamu aja baru 3 hari sholat subuh. Itu pun sejak dengar ceramah Ustadz Somad. Akhirnya banyak anak menjadi manja, tidak bisa mandiri. Mau mandinya dimandikan, mau makan disuapkan. Di pesantren mana bisa. Di pesantren tidak ada kata anak manja. Di pesantren hidupnya mandiri. Ini omongan Ustadz Somad betul apa salah? Ini pengalaman di pesantren. Di rumah, kenapa nggak bisa tidur nak? Kasurnya tipis mak. Dibelikan kasur 3 lapis. Di pesantren nggak pakai kasur pun enak. Makanya orang tua yang menjenguk anak ke pesantren, jangan bawakan air mata. Wahai para alumni yang sudah memasukkan anak ke pesantren, dulu kami di pesantren susah Pak Ustadz, sekarang kami mau membahagiakan anak kami. Jangan jenguk anak dengan bawa air mata. Ini banyak sekarang wali santri jenguk anak air mata, masuk ke kamarnya, tunjukkan di mana kamarmu nak, di sini. Mau lihat dapurnya, mau lihat dapurnya. Di mana tempat makannya nak? Di sini. Ini makanannya, nangis lagi. Kalau masuk ke pesantren, keringkan air matamu, sumbat lubang air matamu. Nah, sudah yakin datang jenguk. Kalau anaknya ngadu, ma kasurnya tipis supaya badanmu tebal. Ma makanannya nggak enak supaya kau siap tempur berperang melawan Israel. Begitu. Allahu Akbar. Semangatkan anak. Iya Pak Ustadz, tapi kami ini kan perempuan, hati kami lembut. Kalian pikir saya ini hati nggak lembut? Saya ini suara saja yang keras, hati saya lebih lembut daripada sutra. Belahlah dada, kau akan lihat nama istriku di sana. Lupa pula apa bahan selanjutnya. Makanya kalau menjenguk anak itu, kuatkan, pukul bahunya. Selamat kau di sini nak. Aku ingin kau menjadi alumni pesantren Al-Irsyad DDI Partojo. Selamat.
Kalau mau nangis udah agak-agak jauh, udah sampai di sawah-sawah, turun, nangislah di situ. Turun, jangan di pondok nangisnya. Gimana Bapak Ibu wali santri, siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini orang tua nih mesti dikuatkan. Kenapa anak mesti masuk pesantren? Bersanad sampai ke kiai, sampai ke guru tak. Kenapa anak mesti masuk pesantren? Bisa baca kitab. Kitab apa aja bisa dia baca. Perjanjian lama, perjanjian baru pun bisa dia baca. Kenapa mesti di pesantren? Terjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki, makanan, tontonan didoakan oleh para Andre Guruta. Kenapa mesti di pesantren? Mandiri. Berapa banyak orang-orang kaya meninggalkan warisan tanah sejauh mata memandang, tapi karena anak tidak mandiri, setelah orang tua meninggal, apa kerja anak? Menjual tanah orang tua. Sengaja orang tua menanamkan, tolong nanti kalau aku mati, kuburkan aku di dekat rumah. Supaya apa? Supaya tanah kuburan jangan dijual. Dijualnya juga sekalian. Kujual tanah ini beserta makam bapakku sekalian. Berapa banyak anak tuan takur, anak tuan tanah, tapi ketika orang tua meninggal, anaknya tidak punya tanah sama sekali. Betul? Ini pesantren menjaga, memelihara. Yang terakhir, yang kelima, kenapa mesti masuk pesantren? Nanti dia akan terjaga di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Boleh percaya, boleh tidak. Kamu sedang di mana? Di luar kota. Ini bapakmu mau sakaratul maut di rumah sakit. Mohon maaf, ada rapat penting, meeting. Orang tua yang dulu membesarkan, melahirkan, menyekolahkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, meninggal di ruang kesunyian di tengah keramaian. Kota besar metropolitan, hiruk pikuk suara, tapi dia mati di tengah kesunyian. Anak menantu tak ada satupun yang datang. Setelah 3 hari dikuburkan, barulah datang anak menantu pakai baju hitam. Namanya menantunya Man in Black. Kalau anaknya tamat pesantren, dia akan mandikan jenazahnya, karena dia bisa memandikan jenazah, sudah belajar fikih janais. Dia akan talqinkan telinga, la ilaha illallah. Anaklah yang paling afdol menyolatkan jenazah. Ibu mandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Makan coklat mulutnya hitam, mandikan lagi. Pipis mandikan lagi. Satu hari ibu mandikan anak ibu 5 kali selama 3 tahun. Berapa banyak? Banyaklah pokoknya. Ibu minta mandikan hanya sekali, mandi jenazah. Itu pun dia tidak bisa. Dia ambil kantongnya, dia ambil duitnya, dia suruh orang lain memandikan. Iya kalau ibu orangnya baik. Kalau ibu orang baik, yang memandikan ibu mengusap dengan pelan. Tapi kalau ibu sombong, mereka kunci pintu kamar. Mereka ambil semprot door smear cuci mobil. Inilah orang yang sombong. Mereka semprot. Mereka ambil brush WC, mereka cuci. Hanya yang sombong-sombong. Waspadalah. Tapi kalau yang memandikan anak kita, dia siramkan air, airnya tidak langsung ke badan, karena dia tahu air itu pun menyakiti jasad kita yang baru saja ruhnya tercabut. Dia siramkan ke tangannya, dia usap tangannya tidak langsung, dia balut dengan kain dan kapas, sampai akhirnya dia yang menyolatkan, sampai akhirnya dia yang meletakkan di dalam liang lahat. Almarhumah ibu saya yang meletakkannya ke liang lahat. Saya yang membukakan wajahnya, saya yang menempelkan hidungnya menghadap ke arah kiblat, karena dulu dia melahirkan saya, dia yang membesarkan saya. Sebagai balas budi, saya yang membacakan talqin di atas kuburnya, saya yang mendoakannya. Sampai hari ini kalau saya ingat, saya bacakan Al-Fatihah. Tidak hanya untuk ibu saya, untuk semua keluarga, para gurutta, para alim, para ulama, arwahi abaina wa ummahatina, sudah kita kirimkan tadi. Itulah kelebihan punya anak di pesantren. Sekarang
Apa yang dilakukan? Hari ini saya kalau ziarah, saya bawa istri saya bawa anak saya bawa adik saya bawa ipar saya bawa keponakan saya. Kami baca Yasin bersama. Sekarang ada orang ziarah ke makam orang tuanya, dia buka MP3 Yasin, lalu dia bilang, mohon maaf ya Pak, aku nggak bisa baca, dengarkan aja sendiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, ini akan terjadi kalau anak kita tidak di pesantren. Kita bacakan Yasin malam Jumat. Kemarin malam Jumat acara rapat sampai jam 12, pulang tertidur. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun langsung ke airport menuju Makassar. Nantilah baca Al-Kahfinya di atas pesawat. Baru dibaca 2 halaman, ngelihat pramugari, tertidur. Tapi alhamdulillah sore masih sempat saya baca sebelum matahari tenggelam hari Jumat di Makassar. Saya habiskan hatam Al-Kahfi, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, anak-anak, adik-adikku sekalian, santri yang ada di pesantren Al-Irsyad DDI Patojo. Jangan lupa orang tua, para gurutta, para alim ulama yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Kita kirimkan doa. Wa in khatimul Qur'ana, kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang paling afdal adalah wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Yang paling afdal membacakan Al-Quran sekhatam. Tidak sanggup membacakan Al-Quran sekhatam, hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kenapa orang yang mau baca Quran itu Al-Quran itu Yasinnya dibaca? Karena Al-Quran itu punya hati, dan hatinya adalah Yasin. Itu makanya orang sebelum ngapal Quran, hafal dulu surat Yasin. Kenapa mesti hatinya? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saya nggak sanggup baca Yasin Pak Ustadz, lupa baca Quran, lupa bawa MP3 Yasin, lupa lihat Quran digital. Yang nggak bisa baca Yasin, baca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Oh itu pun terlalu panjang Pak Ustadz. Jurus terakhir Al-Fatihah. Al-Fatihah pun nggak sanggup Pak Ustadz. Di Patojo ini ada sungai, ada. Pergilah ke sungai. Maksudnya apa Pak Ustadz? Tolakkan sungai. Masa mereka sudah melahirkan, membesarkan kita, mewakafkan tanah, mendirikan pesantren, mereka mengeluarkan kita minas zulumati ilan nur, dari gelapnya alam rahim ke alam terang benderang, dari gelapnya kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Kita balaskan dengan membacakan Al-Fatihah. Bagi yang hidup ibunya, bagi yang hidup ayahnya, bahagiakan mereka, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Kalau masih hidup ayahmu, masih hidup ibumu, bahagiakan. Ustaz Somad dulu cita-citanya apa? Cita-cita saya kuliah S1, S2, S3. Kalau sudah punya ijazah, mau jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, dapat uang, membahagiakan ayah ibu. Cuman itu saja, tak lebih daripada itu. Alhamdulillah, semua cita-cita disampaikan Allah. Sampai hari ini saya tidak pernah berdoa mau jadi itu, mau jadi ini. Cukup, kalaupun berdoa, berdoa untuk pondok, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk keluarga. Untuk diri sendiri cukup. Kalau kau bahagiakan orang tuamu, jadikan ayah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dapat saya di grup WhatsApp. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Bagaimana prestasimu nak? Alhamdulillah ma, saya ranking 2. Senangnya dia. Begitu mereka datang ke pondok, nanya ke wali murid, gimana anak saya? Ranking 2 dari belakang bu. Bahagiakan orang tua. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi di pesantren Al-Irsyad DDI Patojo? Ada 5 poin yang disampaikannya. Apa 5 itu? Mengapa mesti masuk pesantren? Pertama, bersanad. Yang kedua, bisa baca kitab. Yang ketiga,
terjaga, terpelihara dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, insya Allah jadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz As-Somad pada subuh yang penuh keberkahan ini. Kita tidak pernah berpisah karena kita senantiasa bersama dalam doa. Jangan lupa doakan supaya Ustaz Somad matinya husnul khatimah. Amin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.